Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas FR hari keempat tentang SKP pedagogik. Nah, untuk kali ini kita tidak hanya membahas tentang materinya saja, namun kita juga ada contoh soal studi kasus, yaitu tentang silabus, RPP, dan penilaian. Ini ada FR dari teman kita yang dibagikan hari ini 5 September, tapi dia ujiannya tanggal 4 September, yaitu kemarin ya teman-teman. Nah, ini soal pedagogiknya ada 40 soal. Ada penilaian objektif dan adil keluar, itu contoh kasus. Nah, ini termasuk prinsip-prinsip penilaian. Disajikan nilai rapot dan menentukan nilai kelas atau menentukan naik kelas atau tidak. Nah, ini pemanfaatan hasil evaluasi. Terus ada komponen RPP, cara penentuan alokasi waktu, silabus, urutan langkah asesmen. Tidak ada merdeka belajar, nggak ada teori, nggak ada hitungan. Itu soal yang saya dapatkan kemarin, semoga bisa membantu teman-teman. Nah, sebenarnya FR yang dibagikan mulai dari hari pertama sampai hari kemarin, hari keempat, itu hampir sama, yaitu seputar tentang prinsip penilaian, RPP, silabus, baik pedoman penyusunannya, prinsip-prinsipnya, komponen-komponennya, seputar itu ya teman-teman. Nah, sebelum kita mulai ke soal, kita pelajari dulu tentang prinsip-prinsip penilaian, yaitu prinsip-prinsip penilaian menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016, yaitu ada sahih atau valid. Itu berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua yaitu objektif. Berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. Yang ketiga yaitu adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus, serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Yang keempat yaitu terpadu, berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima, terbuka. Berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yang selanjutnya yaitu menyeluruh dan berkesinambungan. Berarti penilaian mencangkup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik. Jadi di sini kata kuncinya mencakup semua aspek kompetensi. Yang selanjutnya yaitu sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap. Kata kuncinya bertahap ya teman-teman, dengan mengikuti langkah-langkah baku. Yang selanjutnya yaitu beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik, maupun hasilnya. Nah, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Terdapat pedoman penilaian aspek keterampilan olahraga voli. Pada pedoman tersebut, peserta didik harus bisa praktek smash atas. Peserta didik yang tidak bisa melakukannya, maka tidak lulus. Dinda tidak bisa melakukannya, tetapi guru tersebut tetap meluluskan Dinda tanpa ada alasan yang jelas. Penilaian guru tersebut tidak sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Adil, C. Sahih atau valid, atau D. Objektif. Jawaban yang benar adalah D maksudnya ya, objektif. Karena di sini guru tersebut tetap meluluskan Dinda tanpa ada kejelasan yang jelas. Itu artinya gurunya ada unsur subjektivitas. Lanjut ke soal nomor 2. Dalam pelajaran penjaskas, guru menilai kompetensi permainan badminton siswa. Penilaian dianggap valid jika menggunakan tes praktek langsung. Jika menggunakan tes tulis, maka tes tersebut tidak valid. Prinsip penilaiannya A. Objektif, B. Adil, C. Valid, atau D. Terbuka. Jawaban yang benar adalah C. Valid, karena di dalam soal sudah ada kata-kata valid dan tidak valid. Nah, langsung soal nomor 3.
Guru penjaskes laki-laki hendaknya tidak memandang fisik dan rupa dari murid perempuan yang cantik kemudian memberi perlakuan khusus. Kemudian murid berhak diperlakukan sama saat KBM maupun dalam pemberian nilai. Nilai yang diberikan sesuai dengan kenyataan hasil belajar siswa tersebut. Narasi di atas termasuk prinsip penilaian A. Objektif, B. Adil, C. Valid, atau D. Terbuka. Jawaban yang benar yaitu adil, karena di sini guru memberikan perlakuan yang sama. Kata kuncinya itu ya, teman-teman. Lanjut soal nomor 4. Bu Ika adalah seorang guru IPA di SMP Mekarsari. Bu Ika melakukan penilaian berdasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang dapat diukur sebagaimana dijelaskan dalam panduan. Prinsip penilaian Bu Ika adalah A. Sahih atau valid, B. Objektif, C. Adil, atau D. Terpadu. Jawaban yang benar adalah A. Sahih, karena penilaian dilakukan berdasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang dapat diukur. Nah, di sini menggunakan kemampuan yang dapat diukur kriterianya, yaitu jawabannya valid. Lanjut soal nomor 5. Dalam melakukan penilaian unjuk kerja peserta didik, Pak Asep telah membuat kriteria atau ketentuan penilaian. Namun, karena banyaknya jumlah peserta didik dan terbatasnya waktu menilai, Pak Asep tidak menilai berdasarkan kriteria yang telah dibuat. Pak Asep langsung saja mencantumkan nilai total. Apa yang telah dilakukan Pak Asep melanggar salah satu prinsip penilaian, yaitu A. Objektif, B. Terpadu, C. Sistematis, atau D. Terbuka. Nah, jawabannya adalah yang objektif, karena beliau langsung memberikan nilai tanpa melihat kriterianya. Nah, selanjutnya di sini ada kriteria kenaikan kelas sesuai dengan FR yang sudah dibagikan teman kita. Di situ ada ilustrasi tentang kasus seorang anak. Nah, bagaimana menentukannya apakah dia naik kelas atau tidak? Nah, di sini ada keterangan, ada kriteria kenaikan kelas antara jenjang SMA, SMP maupun SD itu beda-beda ya teman-teman kriterianya. Nah, di sini saya sediakan kriteria kenaikan kelas untuk siswa SMA. Nah, di situ sudah ada keterangannya, bisa teman-teman baca sendiri, bisa teman-teman pause, bisa teman-teman catat di buku catatan teman-teman. Nah, selanjutnya di sini juga ada kriteria kelulusan atau kriteria kenaikan kelas pada jenjang SMP. Nah, ini juga bisa teman-teman pause lalu teman-teman catat. Selanjutnya, di sini ada kriteria kenaikan kelas untuk siswa SD. Di situ ada beberapa kriterianya. Nah, untuk kriteria kenaikan kelas baik untuk SMA, SMP maupun SD, nanti dokumennya atau filenya akan saya lampirkan pada deskripsi. Silahkan lihat di deskripsi dan bisa di-download dokumennya. Nah, lanjut. Di sini ada contoh kasus. Perhatikan tabel nilai siswa SMP kelas 7 bernama Andi berikut. Andi adalah salah satu siswa yang pernah menjadi juara OSN, sangat aktif di kelas tetapi tingkat kehadirannya di bawah maksimal. Kamu adalah wali kelas siswa tersebut. Apa yang kamu lakukan sebagai wali kelas dalam hal memutuskan layak atau tidaknya Andi naik kelas ke berikutnya? A. Menunggu putusan hasil rapat. B. Panggil orang tua siswa. C. Tidak menaikkan siswa tersebut karena nilai di bawah KKM. D. Menaikkan siswa tersebut. Nah, di sini disediakan tabel tentang nilai Andi, tapi di sini semua nilainya itu di bawah KKM ya, teman-teman. Nah, kita sebagai wali kelas itu tidak berhak menentukan naik atau tidaknya siswa tersebut, tapi keputusan tersebut dapat kita ambil melalui putusan hasil rapat. Jadi, jawaban yang benar adalah yang A. Nah, selanjutnya di FR juga disebutkan tentang komponen-komponen silabus. Nah, menurut Permendikbud, silabus itu memuat paling sedikit, yaitu ada yang pertama identitas mata pelajaran, yang kedua identitas sekolah, meliputi nama satuan pendidikan dan kelas, yang ketiga kompetensi inti, yang keempat kompetensi dasar, yang kelima tema. Nah, tema ini khusus untuk jenjang SD, MI, SDLB, atau yang paket A.
Nah, yang keenam yaitu materi pokok yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang selanjutnya ada pembelajaran, yaitu dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang selanjutnya ada penilaian, merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang selanjutnya ada alokasi waktu, sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk 1 semester atau 1 tahun. Yang terakhir yaitu sumber belajar yang dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan. Itulah beberapa komponen, paling sedikit komponen yang harus dimiliki dalam silabus. Ada 10 ya teman-teman. Yang selanjutnya ini ada komponen RPP. Kita masih pakai RPP yang lama, bukan RPP untuk Merdeka Belajar. Karena menurut FR yang sudah keluar dari hari pertama sampai hari terakhir kemarin, tentang Merdeka Belajar itu tidak ada yang keluar soalnya. Nah, mungkin soal-soal yang dikeluarkan itu dibuat sebelum adanya pandemi, sehingga kita masih menggunakan pembelajaran yang tatap muka, sehingga untuk Merdeka Belajar ini soalnya belum dikeluarkan. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, untuk komponen RPP terdiri atas 13 komponen. Yang pertama yaitu ada identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan. Yang kedua ada identitas mata pelajaran atau tema. Yang ketiga ada kelas atau semester. Yang selanjutnya ada materi pokok. Dan yang selanjutnya ada alokasi waktu, itu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai. Yang keenam yaitu ada tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional. Yang ketujuh ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang kedelapan ada materi pembelajaran yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan. Yang kesembilan ada metode pembelajaran, metode yang digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD. Yang kesepuluh media pembelajaran berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pembelajaran. Yang ke-11 ada sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar maupun sumber belajar lain yang relevan. Yang ke-12 ada langkah-langkah pembelajaran, dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup. Dan yang terakhir ada penilaian hasil belajar. Nah, yang membedakan antara komponen silabus dan komponen RPP yaitu ada di tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran ini hanya ada di RPP, tidak ada di silabus. Nah, selanjutnya berdasarkan FR yang tadi, di situ ada soal yang keluar tentang langkah-langkah pokok dalam melakukan asesmen. Nah, yang pertama yaitu menyusun rencana asesmen atau evaluasi hasil belajar. Yang kedua, menghimpun data. Yang ketiga, melakukan verifikasi data. Yang keempat, mengolah dan menganalisis data. Yang kelima, melakukan penafsiran atau interpretasi dan menarik kesimpulan. Yang keenam, menyimpan instrumen asesmen dan hasil asesmen. Dan yang terakhir, menindaklanjuti hasil evaluasi. Nah, untuk langkah-langkah pokok dalam melakukan asesmen ini nanti, filenya juga saya kasihkan melalui bisa kalian download di deskripsi ya teman-teman. Lanjut, yang terakhir yaitu FR yang keluar tadi mengenai langkah-langkah perhitungan alokasi waktu. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama, kita menghitung jumlah minggu dalam satu semester. Misalkan dari bulan Juli sampai bulan Desember itu ada berapa minggu. Yang kedua, menghitung jumlah minggu tidak efektif, yaitu minggu yang tidak digunakan untuk proses pembelajaran. Dan yang ketiga, menghitung minggu efektif. Nah, cara menghitung minggu efektif yaitu jumlah minggu dikurangi dengan jumlah minggu yang tidak efektif.
Yang keempat, setelah minggu efektif sudah ditemukan, selanjutnya kita lihat alokasi waktu mata pelajaran jam per minggu yang tertera pada struktur kurikulum. Yang kelima, menentukan banyak jam efektif, di mana cara menentukan jam efektif ini yaitu diperoleh dari jumlah minggu efektif dikali jumlah jam mata pelajaran per minggu, yang dilihat dari struktur kurikulum ya, misalnya jam minggu efektif yaitu 18 minggu, sedangkan jam mata pelajaran IPA berdasarkan kurikulum itu ada 4 jam, maka perhitungannya adalah 18 minggu dikali 4 jam. Jadi untuk mapel IPA itu memperoleh 72 jam. Nah, selanjutnya langkah yang terakhir yaitu mendistribusikan alokasi waktu per KD. Nah, demikianlah FR hari keempat tentang pedagogik. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.